Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Tawakal dari 11 TKJ2. Dan hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang DNS server. Jadi, awalnya DNS server itu diciptakan untuk memudahkan komunikasi user dengan server. Nah, kan gini. Komputer untuk saling mengidentifikasi itu menggunakan angka. Nah, angka tersebut disebut sebagai alamat IP. Nah, kalau kita kan sebagai manusia mengidentifikasi satu sama lain itu menggunakan nama ya. Nah, untuk menjembatani kedua hal tersebut, para engineer IT itu adalah membuat yang namanya DNS server. Nah, misalnya penggunaan DNS server ini seperti ini. Misalnya kita mengetik yahoo.com, langsung dari user meminta IP ke DNS server, lalu DNS server mencarikan database di servernya, lalu memberi kita IP dari domain tersebut seperti ini. Lalu seperti ini, user mengetik misalnya ini adalah yahoo.com ya, langsung DNS server meminta ke root DNS server yahoo.com, tolong carikan IP dari domain tersebut. Nah, mintalah ke sini. Nah, karena DNS server tidak tahu, tanya lagi ke di name server nih, tanya lagi. Nah, masih belum dikasih IP-nya. Nah, tapi top level name server itu mengasih ekstensi yang berhubungan dengan domain tersebut. Nah, ekstensinya kan ini com. Nah, dicari di author DNS resolver. Nah, langsung diberikan kembali ke recursive DNS resolver dan diberikan kepada user. Outputnya seperti ini. Dan inilah hierarkinya. Ini adalah root yang sering sebagai tes yang paling atas ya. Ini adalah top level domains. Kan misalnya kalau yahoo.com seperti ini kan. Nah, seperti ini. Oke. Langsung kita lanjut ke praktek ya. Oke, di sini kita sudah di virtual mesin Debian 13. Lalu kita login sebagai root ya di sini. Langsung kita install bin 9 untuk menginstal DNS servernya.
lalu kita apt install apache 2 untuk web servernya. Nah, karena saya sudah menginstal di sini, sudah ada Linux new version. So, kita konfigurasi ke cd etc bin 9. Nah, kita lihat di sini, kita buat directory db forward. Nah, kita langsung salin saja dari notepad saya di sini. Nah, langsung kita ubah bagian contoh lokalnya menjadi nama domain kita. Ya. Dan di bawah itu jangan lupa kita masukkan IP server kita ya, untuk DNS untuk memproses domain dan IP kita. So, Ctrl X, langsung kita lanjut ke DB reverse. Yang sama, salin lagi. Nah, di bagian reverse proxy ini, nah di paling bawah kiri itu, yang kiri bawah yang angka itu sesuaikan dengan segmen terakhir dari IP server ya. Oke, langsung kita konfigurasi di bagian nano name lokal. Ini adalah script pertama ya, untuk agar bisa mengakses konfigurasi DB Pro dan reverse barusan kita lakukan. Nah, untuk IP-nya segmen 3 segmen yang dibalik ya dari IP server kalian. Dan di sini juga ubah menjadi nama domain kalian. So, kita restart DNS servernya. Karena di sini IP-nya masih DHCP, kita konfigurasi ke bagian nano etc network dan interface agar DNS server bisa mengidentifikasi web server melalui IP dan langsung ke domain. Lanjut ke tahap pengecekan ya. Nah, kita ke control panel, langsung kita ke bagian WiFi dan ubah IP-nya menjadi static. Masukkan IP kalian, tapi karena kita sebagai klien, kita masukkan satu angka lebih dari IP server ya. Kita cek di browser, kita ketik nama domain kita.
Ini adalah tampilan web server kalian. Berarti dari konfigurasi tersebut DNS sudah mengkonversikan nama domain menjadi IP dan dikembalikan lagi sebaliknya, IP dan menjadi nama domain. Misalnya kita hapus konfigurasi di halaman var www.html ya, di sini kita bisa ubah suka hati kita ya. Misalnya di sini saya akan merubah menjadi ini Fabric saja. Ctrl S. Langsung kita cek lagi dan reload domainnya. Masih belum terjadi apa-apa. Coba kita sambungkan lagi ke wifi nya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah ada outputnya di sini. Ini Fabric. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.